Baik, di sini kami akan membahas menguji hipotesis komparatif dua sampel independen, di mana hipotesis ini tidak berpasangan. Berarti akan menguji signifikan perbedaan nilai dua sampel yang tidak berpasangan. Sampel independen biasanya digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian yang berbentuk survei. Statistika non-parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berbentuk nominal dan juga ordinal. Bila datanya berbentuk nominal ada chi kuadrat, Fisher-Extrapolable test, dan apabila datanya berbentuk ordinal adanya median test, Montefiore test, Kolmogorov-Smirnov, Wolowitz. Chi kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel apabila datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar. Cara perhitungannya dapat menggunakan rumus dan dapat menggunakan tabel kontingensi. Sedangkan Fisher-Extrapolable test ini digunakan untuk menguji signifikan hipotesis komparatif bila dua sampelnya kecil. Data ini juga berbentuk nominal. Sedangkan pada data ordinal adanya hipotesis uji Mann-Whitted-U yang sangat mirip dengan hipotesis uji T. Baik, di sini kami akan menggunakan aplikasi SPSS sebagai alat bantu untuk menguji hipotesis independen ini. Baiklah, saya akan melakukan pengujian chi-square 2 sampel independen menggunakan aplikasi SPSS. Di sini udah terdapat datanya dari kasus peneliti berkeinginan untuk membandingkan frekuensi dosen menulis karya ilmiah antara yang mempunyai golongan kepangkatan 3 dan 4. Bagi yang menulis 4 artikel atau lebih dalam waktu 2 tahun, maka dikategorikan saing. Sedangkan yang kurang dari 4 artikel dikategorikan jarang. Dalam penelitian ini diambil sampel 25 dosen untuk masing-masing golongan. Nah, datanya sudah kita upload. Kemudian kita mengganti V1 menjadi golongan 3 dan V2 menjadi golongan 4. Nah, sebelum itu kita menentukan dulu H0 dan H1-nya. H0 tidak terdapat perbedaan frekuensi menulis artikel karya ilmiah antara dosen yang mempunyai golongan kepangkatan 3 dan 4. H1 terdapat perbedaan frekuensi menulis artikel karya ilmiah antara dosen yang mempunyai golongan kepangkatan 3 dan 4. Selanjutnya kita akan langsung ke tutorialnya. Nah, di sini terdapat menu analyze, kemudian descriptive statis, kemudian ke cross tabs. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan ke rows dan kolom. Golongan 3 ke rows dan 4 ke kolom. Nah, selanjutnya kita ke statistik. Di sini ada chi-square, kita pilih chi-square karena kita akan melakukan uji chi-square 2 sampel. Continue. Selanjutnya ke cell. Di sini ada observed dan expected. Kita pilih continue. Lalu kita oke-kan. Nah, di sini udah keluar hasilnya. Dengan jumlahnya itu N-nya 25. Selanjutnya cross tabulation-nya ini bahwa di sini output ini menyajikan bahwa ada 19 orang dosen dari golongan 3 yang sering menulis karya ilmiah. 6 lainnya termasuk jarang. Sedangkan dosen dari golongan 4 yang sering menulis karya ilmiah itu sebanyak 8. Sedangkan 17 lainnya jarang menulis karya ilmiah. Jadi totalnya sama-sama 25. Selanjutnya chi-square-nya skor asim sig untuk dua sisi sebesar 0,05 yang jauh lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya kita akan melakukan tes secara manual menggunakan Microsoft Excel dengan rumusnya seperti berikut ini.
Selanjutnya kita juga menggunakan koreksi kontinuitas dari Yates dengan tabel kontingensi sebagai berikut. Selanjutnya ini kita langsung ke aplikasi dari rumus yang sudah dipaparkan tadi. Nah, di sini kita mengetahui bahwa A-nya itu ada 19, B-nya ada 8 orang, kemudian C-nya ada 6, D-nya ada 17. Dan dengan harapan-harapannya. Selanjutnya kita akan menghitung ini. Di sini sudah ada hasilnya, tapi di sini adalah rumusnya. Jadi sehingga ini adalah pengurangan dari B3 dikurang B4 dikuadratkan kemudian dibagi dengan B4. Nah, langsung aja kita enter. Ini juga sama. Juga sama. Juga sama. Nah, selanjutnya yang paling bawah itu akan kita jumlahkan sum dari A10 sampai A13. Kurung. Maka hasil penjumlahannya adalah 9,742. Selanjutnya itu adalah hasil dari C kuadrat dengan rumus berikut. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus C kuadrat. Menggunakan rumus ini tapi kita hitung secara manual di Microsoft Excel. Nah, di sini udah ada hasilnya di sebelah kiri, tapi rumusnya yang ini kita jumlahkan. Nah, di sini adalah A16 dibagi sama A17. Nah, hasilnya sama dengan 8,0515. Hasil hitung Microsoft Excel ini tidak jauh berbeda dengan menggunakan SPSS. Skor ini lebih besar dibandingkan C kuadrat tabelnya, oleh karena itu H0 ditolak dan HA diterima. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.